Hai, Assalamualaikum, selamat malam bunda-bunda, pasti udah pada rehat kan? Nah, sambil rehat, malam ini yuk kita sharing lagi tentang masalah keuangan rumah tangga. Dan aku kali ini bakalan ngasih tips supaya berhasil mengelola keuangan rumah tangga. Oke, mau tahu tipsnya apa aja? Sebelumnya, yang baru gabung silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku. Dan buat yang udah selalu setia mantengin channel aku, terima kasih banyak ya. Oke, langsung ke tipsnya. Oke bunda, di sini kali ini aku bakalan ngejelasin gimana tips supaya berhasil mengelola keuangan rumah tangga. Nah, sambil ngobrol-ngobrol santai malam ini, bunda sambil rehat juga ya. Kita sama-sama belajar untuk mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga. Dan pastinya ini tuh kan adalah tugas utama bagi kita ya bun, sebagai bunda-bunda gitu. Dan apa aja tips supaya berhasil ini? Nah, yang pertama, poin pertama nih ya bunda, yaitu adalah niat. Niat di sini pastinya adalah niat untuk mengelola keuangan rumah tangga menjadi lebih baik ya. Niatnya harus kuat bun. Jadi kalau misalkan kita mau berhemat ya, niatnya harus benar-benar kuat. Kita mau berhemat karena ada tujuan tertentu gitu kan. Dan kalau misalkan niatnya kita setengah-setengah, pasti di tengah bulan akan ada akan tergoyahkan oleh kemauan gitu kan ya bun. Jadi niatnya harus kuat. Jadi kalau misalkan di pertengahan bulan ada kita mau apa nih, ngelihat misalkan melihat promo-promo ya, biasanya kan bunda-bunda tertarik banget tuh sama promo-promo, apalagi ya diskon-diskonan di belanja bulanan gitu ya bun. Jadi kalau misalkan kita udah niatnya kuat untuk berhemat, insya Allah pasti godaan-godaan itu akan terlewati dengan mudahnya. Dan yang pastinya kalau misalkan kita udah niat untuk mengelola keuangan menjadi lebih baik lagi, insya Allah pastinya kita juga bakalan semangat untuk menjalaninya. Nah, jadi yang pertama ini niat harus kuat ya, Bun. Terus poin yang kedua, di sini kita tentukan tujuannya, Bun. Kita tentukan tujuannya. Nah, misalkan kita apa sih? Kita tentukan tujuannya dari yang terkecil ya, Bun ya. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, tentukan tujuan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini tuh Bun. Jadi contohnya seperti kita bulan ini harus berhemat nih karena apa supaya bisa nanti lebaran pulang kampung gitu ya. Bisa mudik. Nah, atau juga kita punya tujuan ingin punya kendaraan gitu ya, Bun. Bisa jadi kita harus berhemat supaya bisa beli motor kayak gitu, atau supaya kita bisa liburan lah nanti akhir bulan. Nah, itu dia contoh-contoh untuk menentukan tujuan. Jadi kalau misalkan kita punya tujuan kan, biar bisa nabung buat beli motor karena berhemat, dan pasti eh, nabungnya bakalan semangat karena kita punya tujuan yang pasti, yaitu beli motor tadi. Atau mungkin karena kita lebaran nih harus nabung, jadi kita harus berhemat dan biar nanti bisa
mudik gitu. Nah, untuk poin yang ketiga, ini ajak keluarga bermusyawarah, Bun. Nah, ajak keluarga itu bermusyawarah. Kenapa harus ngajakin keluarga bermusyawarah? Jadi jangan sampai bunda aja yang berhemat, nah suami sama anak enggak gitu. Jadi kita saling sama-sama berhemat biar bisa nabung dan juga biar bisa mencapai tujuan yang poin kedua tadi. Ayo, ayolah ya kita nabung biar nanti tuh bisa ini, jadi kita harus berhemat ya untuk bulan ini, misalkan kayak gitu. Terus kalau ke anak-anak kan biasanya suka banyak ya jajannya, kadang nggak terkontrol. Nah, mulai sekarang ke anaknya kalau misalkan jajannya berlebihan bisa kita kasih tahu. Nah, jajannya jangan banyak-banyak ya. Nanti kan kita lebaran mau mudik, misalkan kayak gitu. Atau ya nabung yuk kita nanti biar bisa beli mainan mungkin gitu. Dan yang keempat ini kita harus fokus. Jadi bun, kalau misalkan kita udah niat, terus kita udah ngejalanin, jadi kita juga harus fokus ya bun. Kalau misalkan kita nggak fokus nih, misalnya uh, ini untuk belanja mingguan itu 100.000 misalkan. Nah, jangan sampai kita itu loss dari yang sudah dianggarkan. Jadi kalau misalkan bunda 100.000 per minggu, nah itu harus cukup. Gimana caranya harus cukup ya, sampai bunda ngambil dari anggaran yang lain. Nah, jadi kita tuh tetap harus fokus untuk belanja bulanan ya, kita pakainya anggaran untuk belanja bulanan. Dicukup-cukupin lah, Bun. Jadi biar tujuan kita ini tercapai nanti gitu. Untuk poin yang kelima, kita harus menganalisa. Nah, jika terjadi keborosan atau kita adain evaluasi ya. Evaluasi dari bulan lalu. Kenapa kita harus evaluasi? Karena kalau misalkan kita tidak mengevaluasi, kita tidak akan tahu di mana ada borosnya. Jadi tujuan kita berhemat juga tidak akan bisa terkontrol ya bun. Jadi untuk di akhir bulan dibiasakan harus ada evaluasi bulan lalu. Nah, misalkan dari bulan lalu nih listriknya boros banget, berarti kita harus ngurangin pemakaian listrik gitu. Untuk pemakaian listriknya ya kalau misalkan yang punya TV gitu kan, berarti pemakaian TV-nya jangan terlalu sering, atau pemakaian yang lainnya juga bisa lebih diminimalis lagi. Atau bisa juga di dalam pengeluaran belanja yang lainnya ya bun, bisa kita evaluasi lagi agar bulan depan kita tidak terlalu boros. Nah, untuk poin yang keenam ini membawa bekal jika bepergian. Jadi bunda, kalau misalkan kalian kayak wisata gitu atau pergi ya sekedar bermain sama anak gitu, lebih baik bunda bawa bekal dari rumah agar lebih menghemat ya bun. Kalau misalkan kan kita main nih cuma sekedar keluar, terus di luar akhirnya jajan, dan itu juga akan lebih boros lagi. Terkadang suka kebobolan kan, yang tadinya kita tuh keluar cuma pengen ini, nah misalkan keluar cuma ada perlu ini aja, tapi kan kadang anak suka pengen
jajan ya. Jadi lebih baik kita bawa bekal dari rumah, tidak terlalu banyak jajan di luar gitu ya Bun. Untuk air minum contohnya kita bawa bekal air minum, jadi tidak usah beli di luar. Dan yang ketujuh, poin yang ketujuh ini adalah stop menambah hutang. Nah, ini Bun, stop menambah hutang ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengelola keuangan rumah tangga, lebih baik hutang ini tidak adakan dulu. Ya, kalau udah terlanjur punya hutang, yuk kita mulai menyicil untuk melunasinya. Karena itu kan sebuah kewajiban ya. Jadi kita sama-sama sama-sama membereskan satu persatu persoalan yang membebankan keuangan rumah tangga kita ya. Contohnya yaitu salah satunya ini adalah hutang. Nah, kadang banyak jadi pengelolaan keuangan rumah tangga itu terganggu karena adanya hutang. Sebenarnya pemasukan banyak, tapi karena adanya hutang kadang pemasukan kita itu terasa sedikit. Nah, oleh karena itu yuk kita sama-sama niat dengan kuat agar keuangan rumah tangga kita itu menjadi stabil, lebih baik lagi, dan bisa melunasi hutang-hutang kita. Oke Bun, segitu dulu aja tips supaya berhasil tadi. Semoga berhasil juga ya buat bunda-bunda yang mulai belajar mengelola keuangan rumah tangganya. Dan next insya Allah kita bakalan gimana sih caranya untuk mengelola keuangan rumah tangga, seperti budgeting, saving, dan yang lainnya. Aku bakalan share lagi di next video ya Bunda. Sebelumnya jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya Bunda. Assalamualaikum.